Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji serta syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas nikmatnya sehingga kita dapat melaksanakan apel pada pagi hari ini. Salawat serta salam tetap tercurah kepada Nabi besar kita, Nabi Muhammad SAW, beserta keluarganya dan para sahabatnya, dan semoga kita pun termasuk orang-orang yang istiqomah hingga yaumil akhir. Amin amin ya robbal alamin. Pada kesempatan kali ini, saya akan memberikan materi tentang santri beradab adalah kebanggaan. Menjadi santri adalah sebuah pilihan untuk masa depan. Apalagi menjadi santri yang beradab adalah sebuah kebanggaan. Maksudnya pribadi yang memperdalam al-Islam sudah seharusnya memiliki akhlakul karimah yang menjadi identitas diri dan kebanggaan santri tersebut. Seorang dimanapun berada haruslah memiliki etika dan beradab. Apalagi seorang santri, bukan hanya saat berada di pondok pesantren saja, namun dimanapun juga tetaplah beradab. Beretika bagi orang umum mungkin sedikit berbeda dengan adab seorang santri. Pertanyaannya, apa saja itu adab untuk santri? Beberapa adab dan etika untuk santri di pondok pesantren. 1. Berperilaku sesuai dengan ajaran Rasulullah SAW. Maksudnya adalah kita meneladani dan mengamalkan apa-apa saja yang telah Allah ajarkan kepada kita sesuai dengan syariat Islam. Dari bagaimana sikap dan perilaku kita terhadap guru dan orang tua. Akhlak Rasul adalah Al-Quran. Makanya diibaratkan Rasul Muhammad adalah Al-Quran berjalan. Perlu ditanamkan juga etika kepada Allah Subhanahu wa taala. Seperti ketika sholat menggunakan pakaian terbaik. Harus senantiasa menjaga hati supaya terhindar dan jauh dari penyakit hati. Seperti prasangka buruk, iri hati, dengki, sombong, dan penyakit hati lainnya yang menyebabkan akal pikiran kita menjadi negatif. 2. Menjaga hati. Jangan pernah memberi kesempatan kepada hati untuk berpaling dari Allah Subhanahu wa taala. Selalu jaga pikiran. Pikiran setiap sesuatu ada sebab akibatnya. Terlebih setiap kegiatan kita baik dan buruk, walaupun ketika kita sedang sendirian, Allah dan para malaikat senantiasa mengawasi dan mencatat. Ada muraqabatullah, yakni selalu dalam pengawasan Allah. Yang ketiga, menjaga pikiran. Selalu husnuzon kepada Allah. Jangan pernah memikirkan kekurangan apapun kepada Allah. Pikiran kita bisa timbul dari sekitar kita. Apa saja yang diserap oleh panca indera kita, terutama dari audio visual. Harus selektif memilih medium dan relasi, supaya pikiran tidak terpengaruh. Yang keempat, menjaga tingkah laku. Menjaga segala sesuatu yang membuat Allah murka. Jaga tingkah laku, khususnya ikhwan yang biasanya suka gaya. Apabila berbicara dengan santun, meskipun tetap tegas dan lugas. Mengubah dunia dari dunia kerusakan moral ke dunia yang santun. Memberitahu kepada masyarakat melalui dakwah, menyebarkan ilmu-ilmu agama Islam. Menghormati saudara yang lebih tua dan menyayangi saudara yang lebih kecil atau muda. Menghargai apa yang dikatakan dan dilakukan oleh seseorang yang lebih tua. Menjaga sikap dan perkataan agar tidak menyakiti perasaannya. Berkata yang benar dan rendah hati, bukan rendah diri. Janganlah merasa yang paling sempurna, karena di dunia
tidak ada yang sempurna kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bersikap rendah hatilah jika Anda memiliki kelebihan dan jangan sombong, karena Allah membenci seseorang yang bersikap sombong. Terima dengan ikhlas dan lapang dada atas cobaan yang Allah berikan. Memiliki rasa malu untuk melakukan hal-hal buruk. Setiap manusia pastilah memiliki rasa malu, apalagi apabila manusia tersebut melakukan hal-hal buruk yang pastinya akan merusak nama baik dan martabatnya. Menjadi pribadi yang menjunjung tinggi ajaran-ajaran Islam, seperti apa yang telah diajarkan oleh Rasulullah SAW. Melalui dakwahnya, kita dapat mengambil pelajaran untuk menjunjung dan mengamalkan ilmu-ilmu agama Islam yang telah beliau ajarkan. Kita harus berjiwa besar, tidak hanya mengurus diri sendiri, tapi harus mengurus hal yang lebih besar. Orang yang berpikir kecil atau sempit, maka jiwanya kecil. Orang yang berpikir besar atau luas, maka ia berjiwa besar. Itulah adab dan etika santri. Baiknya sebagai santri yang menjadi contoh yang baik untuk lingkungan, karena apa yang kita ajarkan kepada orang di sekitar kita sekarang akan berguna suatu saat nanti. Dan ketika seorang santri berbuat hal buruk, berpotensi menjadikan lingkungan sekitar mengeneralisasi bahwa semua santri itu sama adab dan etikanya. Maka jadilah santri yang beradab, yang membanggakan pondok pesantren, orang tua, sekaligus Islam. Semoga Allah menjadikan kita menjadi santri yang beradab dan berakhlakul karimah. Mohon maaf bila ada kekurangan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.